demi menjaga Demi on ketepatan time. waktu. Baik. Sama itu dimulai aja. Kita mulai. Sebelumnya kita bacakan dulu surat Al-Fatihah di majelis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana walhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma nas'aluka al-'ilman nafi'an wa imanan thabitan wa qalban khashi'an wa yaqinan rasikhan wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Ikhwafillah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah walaupun dengan media Zoom setelah kita bersama mendapatkan dan melalui saum Ramadan, bulan Ramadan. Sekarang kita berada di lewat pertengahan bulan Syawal. Kita mulai lagi, ini pengajian kita yang pertama. Syawal tahun ini diawali dengan kejadian tidak kurang mengenakan karena adanya agresi Israel terhadap Palestina yang kesekian kalinya. Tetapi kejadian tersebut menggugah kita untuk bisa lebih mengerti bagaimana sebetulnya akar permasalahan atau latar belakang konflik antara Palestina dengan Israel atau Arab Israel, atau sejatinya adalah konflik antara eksistensi kaum muslimin di dunia. Mungkin kita sebagai awam kurang paham, kurang mengerti kalau kita tidak keadaan konflik itu kalau kita tidak mengerti tentang sejarah gitu, tentang sejarah konflik Arab Israel di Palestina. Untuk itu kita undang insya Allah berkompeten pembicara kita yang sudah setia sering mengisi acara pengajian kita, Ustadz Agung Waspodo. Tanpa memperpanjang atau mengurangi waktu, kami persilakan Ustadz untuk memberikan pencerahannya kepada kita semua tentang latar belakang sejarah konflik Palestina-Israel. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di bulan Syawal ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa merasakan nikmat Ramadan kemarin dan juga masih bisa hidup dalam keadaan relatif lebih nyaman daripada saudara-saudara kita di Palestina. Akar permasalahan ini memang sebenarnya kalau ditelusuri tentu saja akan mundur cukup jauh ya dari permasalahan orang-orang Yahudi sampai ke era modern. Ya, kalau kita sebut era modern ini maksudnya abad
akhir abad ke-19, awal abad ke-20. Jadi kita akan fokus di situ karena terkait dengan berdirinya negara yang disebut Israel atau Eretz Israel, yang sebenarnya secara hukum ini menyalahi hukum internasional, walaupun disahkan oleh waktu itu PBB. Ya, jadi saya akan melihat dari situ, gitu ya, bukan dari era Umar bin Khattab kan sudah pernah kita singgung ya. Juga era perang salib juga sudah pernah kita singgung. Jadi saya akan melihatnya paling tidak dari awal pertama kali berdirinya gerakan yang memang menjadi inisiator pendirian Israel itu sendiri, yaitu Zionisme, ya, Sohyuni, ya istilahnya kalau bahasa Arab itu. Jadi saya mulai dari situ, dari lahirnya Zionisme. Ada orang yang namanya Theodor Herzl tahun 1896 menulis sebuah buku, menulis sebuah makalah sebenarnya, bukan buku, yang judulnya itu Der Judenstaat. Der Judenstaat ini maksudnya the state of Israel, gitu ya, the state of for the Jews, ya, negara untuk Yahudi. Juden itu artinya kalau dalam bahasa Jerman artinya Yahudi, Jews. Sedangkan Staat itu adalah state, ya, negara. Jadi dia bisa disebut sebagai pencetus ide bahwa Yahudi perlu punya negara. Kenapa ini menjadi penting tahun 1896? Karena kalau kita melihat seperti yang ditulis oleh Dr. Adian Husaini di dalam bukunya ini, Pragmatisme dalam Politik Zionis Israel, ini bukunya berwarna putih, diterbitkan oleh Khairul Bayan penerbitnya. Agak lama nih kalau nggak salah cetakan yang keberapa gitu. Seingat saya. Ini tahun 2004, berarti cetakan pertama tahun 2004. Di sini sudah dijelaskan bahwa dengan data-data yang panjang, ya, sampai saya saking menariknya waktu itu saya buatkan semacam skema gitu ya tentang bagaimana dari Bani Israel, dari anak-anaknya Nabi Yakub sampai kemudian eranya Nabiullah Yusuf, kemudian bagaimana cerita mereka di Mesir, itu saya buatkan skematiknya seperti ini. Ini mungkin bisa satu pertemuan sendiri gitu ya, karena panjang lebar, tapi intinya kebalik tadi. Intinya sebenarnya adalah ketika terjadinya perubahan Taurat dari Taurat Nabi Musa alaihissalam ke Taurat yang ditulis oleh para para rabai para kepala agamanya orang-orang Yahudi ketika mereka diaspora. Jadi pada masa ketika mereka dilaknat Allah karena mereka itu mengingkari nikmat Allah, yang paling terakhir yang diingkari sama mereka waktu itu adalah dibebaskannya mereka dari belenggu penjajahan atau perbudakan orang-orang Mesir, ya, dari Pharaoh Seti I sampai dengan yang Firaun itu yang kedua, ya. Nah itu mulailah ada perubahan-perubahan karena mereka desperate, karena mereka terdesak gitu ya. Sedangkan di Tauratnya Nabi Musa itu tidak ada perintah untuk masuk ke Palestina atau mendirikan negara. Dan itu sampai sekarang menjadi ideologi kaum ortodoks yang asli, yang jambannya sampai ke terjuntai itu pakai topi khusus gitu ya. Itu sempat beberapa kali saya bertemu di Amerika dulu. Jadi sempat ketemu dengan mereka, dan mereka itu masih berpandangan bahwa orang Yahudi itu baru akan dapat negara, baru dapat kemenangan itu ketika Mesiahnya mereka itu turun. Oleh sebab itu mereka, dan Mesias ini tidak akan turun kalau Yahudi masih berkumpul di Palestina, masih bikin perkumpulan atau bikin suatu negara di Palestina. Makanya kita sekarang mendapatkan amplifikasi kalau dulu masalah ini tuh mungkin agak kecil, tapi sejak Netanyahu korupsi juga gitu, terus nepotisme juga dan sebagainya, terjadinya amplifikasi. Mulai kita sekarang banyak mendengar bahwa orang-orang ortodoks itu mengecam negeri Israel.
Karena kalau pandangannya kembali kepada Taurat yang Nabi Musa, maka mereka itu baru akhir dari laknat itu baru berhenti ketika Mesiah itu turun. Kalau kita Nabi Isa alaihissalam maksudnya yang turun, tapi kalau Yahudi beda lagi konsepnya. Jadi makanya mereka mengecam adanya Israel ini yang menghambat turunnya Mesias, dan mereka akan terus mengalami gonjang-ganjing sebelum Israel ini hancur. Jadi makanya mereka bisa berbaris bersama kaum muslimin di London, di Perancis, di New York, di Los Angeles, itu bisa bareng, demonya bisa bareng gitu ya. Itu karena masalah ini. Nah, ini kenapa saya ceritakan ini sedikit? Karena memang Theodor Herzl waktu itu menyalahi pakem, tapi tidak begitu jauh dari Taurat yang dirubah. Karena Taurat yang dirubah itu sekitar kalau menurut penelitian Dr. Adian Husaini itu sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Ketika Taurat itu berubah dari bahasa Ibrani menuju bahasa Aramaik, berubah. Nah, itu di situ. Nah, dua yang diinsert sama mereka yang tidak pernah ada di Taurat yang orisinil, yaitu adalah klaim bahwa mereka bangsa yang terpilih, the chosen people. Ya. Makanya kemudian nanti Theodor Herzl itu mengatakan, give us Palestine, because Palestine is a land without people, and we are a people without land. Jadi logiknya itu nyambung kepada pemikiran bahwa mereka itu orang terpilih. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka punya klaim atas Israel. Nah, di situ masalahnya. Jadi esensinya itu di situ kalau mau bicara tentang ini. Makanya kita perlu juga membangun komunikasi dengan Yahudi ortodoks yang tidak sepakat dengan itu. Bahkan tergolong blasfemi, ya. Kalau bahasa Indonesia itu mungkin murtad. Gitu. Jadi Yahudi Israel itu pandangan ortodoks yang masih asli, itu adalah orang-orang murtad. Orang-orang yang menyebabkan kemenangan terakhir itu nggak akan datang-datang. Nah, itu harus kita pahami dulu. Jadi Theodor Herzl muncul dengan tulisan Der Judenstaat, ini mendobrak cara berpikir orang-orang ortodoks yang lama. Ya. Jadi kalau menurut dia, makanya kemudian kalau kita lihat di bukunya itu sebenarnya ada subjudulnya, gitu ya, ada subjudulnya, ya. Ada subjudulnya, dan kenapa dia menggunakan istilah Zionis, ya, atau Zion, karena Zion itu dalam bahasa Ibrani artinya Yerusalem. Makanya ada Mount Zion di sana, gitu ya. Nah, gerakan ini, ini ada, saya temukan ini. Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage. Itu kalau bahasa Jerman artinya suatu usulan proposal, ya, usulan yang modern gitu, yang kekinian, karena memang dia tahu kalau ikut yang tradisional ini nggak akan diterima, ya, terhadap permasalahan Yahudi, ya. Ini latar belakangnya waktu itu di Eropa memang Yahudi dibenci oleh semua negara. Di Rusia mereka dipogrom, di Ukraina mereka juga dihabisi, di Balkan apalagi, di Jerman apalagi, di Inggris, di Perancis, pokoknya mereka itu unwelcome. Walaupun ada sebagian yang elit ini memang berada di pemerintahan, ada berada di dalam elitisme, tapi memang terjadi pemisahan antara Yahudi secara umum dengan elit Yahudi, itu terjadi perbedaan. Tapi sederhananya usulan usulan Theodor Herzl ini adalah usulan yang waktu itu elitis, sebenarnya awalnya elitis. Tapi mendapat sambutan dari Yahudi yang memang diaspora yang ada di Amerika Serikat, yang di Inggris, mobil khusus di Inggris, ya. Karena memang nantinya dia akan menggolkan rencana ini melalui parlemen Inggris, melalui pemerintah Inggris. Tetapi memang banyak dukungan di Perancis dan Rusia dengan berbagai macam kepentingan. Tidak semua kepentingannya sama. Itu perlu kita sadari. Yang pertama. Masalah bahwa negara-negara ini membutuhkan sumber daya, yaitu logik dari power, ya. Power logiknya itu memang ke sana. Jadi kenapa perlu ada negara Israel? Ada dua sisi. Di satu sisi kalau Eropa itu ingin agar Yahudi ini tidak berlama-lamaan lagi di Eropa dengan berbagai macam masalahnya.
Yang kedua, kalau mereka ada di sana, kita tahu nanti ini turn of the century ya, dari abad ke-19 ke abad ke-20 ini kan minyak menjadi primadona, minyak menggantikan coal, menggantikan batu bara. Dan minyak ini banyak sekali ditemukan di Timur Tengah. Tapi itu sudah agak sedikit advance. Intinya waktu itu semua orang sebagian wait and see, yang elit wait and see, walaupun mendukung, artinya ini punya prospek gitu, tapi belum diketahui persis seberapa besar sebenarnya menguntungkannya. Nanti akan tercermin ketika sudah ada deklarasi Balfour, tapi orang Yahudi banyak yang nggak mau pindah ke Palestina. Itu nanti akan saya bahas di slide-slide berikut. Nah, setelah mendapatkan dukungan ini, Herzl kemudian mengikuti pola tradisional perjuangan orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis untuk kembali ke Palestina. Siapa yang dia temui? Ya yang menguasai Palestina waktu itu, yaitu kekhilafan Turki Utsmani. Nah, melalui hubungan baik dia dengan dubes Jerman untuk Turki di Istanbul, orang Yahudi juga, maka dia bisa dapat kesempatan untuk audition, jadi ketemu dengan Sultan Abdul Hamid kedua. Ya, dalam sejarahnya tidak mungkin ada seseorang bisa ketemu Sultan kalau tidak punya akses. Nah, ketemu dengan Sultan Abdul Hamid kedua, dan kemudian, nah kalau yang di sini ini menarik, pakai bukunya Henry Ford, ya, pakai buku ini The International Jew, The Complete International Jew, karena RCD-nya kan 4 jilid. Ini saya punya yang 1 jilid yang berisi 4 buku ya dalam 1/4. Kita tahu Henry Ford ini awalnya dia waktu menulis ini mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan Ford automobilnya dia di Amerika Serikat. Dia mendatangi satu bankir ke bankir yang lain untuk dapat loan, selalu mendapatkan jawaban yang sama. Dan akhirnya dia melakukan riset dengan serius. Dia menemukan bahwa seluruh bankir di Amerika itu sebenarnya satu pintu, yaitu Rothschild, bukan Rothschild, ya. Karena Shield itu dari bahasa Jerman kuno yang artinya tameng, makanya Rothschild itu artinya tameng berwarna merah. Itu bankir Yahudi yang paling besar waktu itu. Walaupun mereka sengaja tidak pindah ke Amerika Serikat, tapi menguasai Eropa. Ya. Bisa baca buku ini, banyak sekali saya pakai dari sini. Buku ini ban di beberapa negara. Waktu itu dapat diloakan buku-buku second ya, tahun berapa nih saya dapat? 2005. Ya. Kalau ada kesempatan dicari, mungkin PDF-nya ada ini. The Complete International Jew, Henry Ford. Ya. Sisi lain dari Henry Ford, kalau mau tahu. Nah, terkait dengan penjelasan ini, bahwa waktu itu dia sebutkan bahwa memang Yahudi itu sudah menguasai perbankan dunia. Bahkan negara-negara sejak perang Napoleon itu sudah dikontrol sama perbankan mereka. Jadi the bankers decide who wins a war gitu. Jadi mereka yang menentukan siapa yang menang. Ya, Napoleon itu terakhirnya sebelum perang di Waterloo itu ya kehabisan bensin, maksudnya istilahnya kehabisan resources, maka mereka harus pinjam. Nah, ini menggambarkan skalanya ya. Perang itu 1804, 1815 gitu ya. Nah, ini terjadinya di 1896. Waktu itu memang ya, Turki Utsmani sedang mengalami banyak masalah secara keuangan. Jadi sempat beberapa kali pailit ya, default, sehingga waktu itu memang keuangannya dipegang oleh asing. Nah, dia datang kepada Sultan Abdul Hamid dan kemudian dia menyatakan siap untuk menutup neraca defisit ini. Approximately, saya tidak pernah bertemu angka yang realnya itu, tapi diperkirakan sekitar 150 juta pound sterling dalam emas. Tapi tentu saja ditolak. Karena apa? Karena bayarnya mahal. Ya, mereka siap menutup hutang-hutang yang tertanggung oleh Turki Utsmani dengan syarat ya, Palestina dibuka untuk imigran Yahudi. Sampai di sini jelas ya. Ini lahirnya Zionism itu biasanya saya jelasinnya itu sampai 10 slide gitu, tapi ini saya peres jadi 1 slide aja. Nah, jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Itu satu. Nah, kemudian ya terus ada kongres dan seterusnya, ini biasa saja. Walaupun ada kata-kata, tapi saya tidak pernah temukan ini kecuali di dalam protokol Zion, the Protocols of the Elders of Zion ya. Tapi itu memang banyak yang menyebutkannya sebagai hoax. Tapi bisa jadi juga ini sebenarnya upaya untuk menutupi kebocoran rahasia tersebut. Kalau di protokol Zion itu disebutkan bahwa
dalam 50 tahun akan berdiri negara Yahudi. Nah, itu deklarasinya 1897 tambah 50 berarti 1947. Mereka berdiri 1948. Berarti mereka meleset cuma 1 tahun ya. Not bad untuk sebuah Hongkong. Kita berani nggak menyebutkan kapan ini misalnya Palestina merdeka? Mungkin kita nggak berani, nggak punya action plan, yang real gitu ya. Karena memang permasalahan kita adalah kita masih berpecah belah. Kira seperti itu. Nah, perlu disadari juga bahwa Zionisme ini sebenarnya gerakan elitis, tadi saya sudah sebutkan. Sehingga memang dia nanti akan menggunakan cara-cara yang sebenarnya Zionisme itu sendiri atau Theodor Herzl itu sendiri sebenarnya beberapa kali menyebutkan bahwa dia tidak beragama. Dia tidak beragama, dia tidak percaya kepada semua agama, memang ateis. Tetapi memang yang paling bagus karena dia juga berdarah Yahudi, yang paling bagus untuk menjadi kedok atau menjadi packaging dari Zionisme ini adalah mengeksploitasi derita Yahudi yang diaspora ini. Jadi memang memanfaatkan situasi umumnya Yahudi di Eropa yang dibenci. Ya, gitu. Oke, sekarang masuk ke topik yang kedua yaitu Perang Dunia Pertama. Ya, mudah-mudahan sampai sini masih bisa ngikutin. Kalau ada pertanyaan langsung saja, jadi langsung saja diketik saja di chat kalau boleh. Ketik di chat, nanti selesai saya sampaikan ini langsung bisa dibacakan soalnya, langsung bisa ditanggapi supaya waktu kita juga efektif karena sudah malam. Oke, saya sekarang cerita sedikit tentang Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu sejatinya kalau di beberapa tempat ya, di bukunya Dr. Luai, kalau di Dr. Adian Husaini kayaknya saya tidak temukan. Tapi di Henry Ford juga dia tuliskan bahwa Perang Dunia Pertama itu sebenarnya Kaisar Wilhelm ke-1 itu inginnya perang itu dimulai 1911. Tapi di tahun 1911 itu Turki Utsmani belum siap untuk bergabung. Jadi memang Perang Dunia Pertama itu sedikit banyak dipengaruhi oleh Zionisme, terutama melalui jalur bangkir-bangkir Yahudi. Jadi memang mereka menginginkan suatu peperangan berskala besar ya setelah Perang Napoleon kan skala besar berikutnya ini, walaupun ada perang sipil Amerika, perang Crimea dan sebagainya, tapi itu tidak cukup besar untuk menyeret Turki Utsmani. Maka dibuatkanlah kemudian yang sekiranya Turki berminat masuk. Nah, antara tahun 1911 sampai 1914 itu Turki kehilangan banyak wilayah karena perang-perang kecil. Perang Balkan 1911 sampai 12 kehilangan Balkan. Kemudian perang 1910-1911 itu perang dengan Italia kalah juga kehilangan Libya ya, dan beberapa pulau di Aegean dan seterusnya. Jadi sampai dengan 1914 itu antara 13 dan 14 sampai 15 sebenarnya itu Turki sudah mulai melakukan perbaikan sistem kemiliteran dan sebagainya dan minjem uang banyak lagi, mendapatkan modernisasi persenjataan alutsista dan akhirnya ikut perang. Jadi Perang Dunia Pertama itu dipospon 3 tahun untuk memastikan supaya Turki Utsmani ini bergabung dan bergabungnya di pihak yang nantinya akan kalah. Ya. Jadi end game-nya udah disiapin, end game-nya sudah disiapkan. Ya. Nanti diatur sedemikian rupa sehingga Turki itu ikut Jerman, bergabung sama Austria, Hungaria, Bulgaria. Sedangkan yang akan menggempurnya ini kan Triple Entente, yaitu Perancis, Inggris, dan Rusia. Di kemudian hari nyusul Italia, Amerika Serikat udah hampir selesai Perang Dunia ke-1 baru masuk. Jadi kebayang seperti itu jebakannya. Nah, Inggris sendiri sudah punya rencana ya Zionisme kan memanfaatkan Inggris ya. Sampai misalnya menteri luar negerinya itu Arthur James Balfour itu kan orang Yahudi ya, keturunan Yahudi, sampai bisa punya kedudukan sebagai menteri luar negeri. Ya, makanya Perang Dunia ke-1 itu perlu menyertakan Turki Utsmani karena memang ketika nanti Turki Utsmani kalah sudah dipetakan seperti peta yang sebelah kanan ini. Ini bukan peta aslinya tapi remake lah ya. Nah, itu sudah dibayangkan oleh mereka bahwa wilayah Turki termasuk Turkinya sendiri akan dibagi menjadi beberapa zona. Di antaranya ada yang untuk Inggris dan ada yang untuk Prancis. Ada juga untuk Armenia dan sebagainya, tapi saya nggak perlu bahas di sini karena tidak relevan atau memperluas lah pembahasannya, terlalu memperluas.
Nah, untuk perang Dunia ke-1 ini juga memang perlu banyak gangguan dari dalam, makanya kemudian direkrut atau diberikan iming-iming dan dijanjikan janji-janji palsu, itu Syarif Hussein bin Ali. Dia kemudian memberontak melawan Turki Utsmani dan Turki Utsmani kemudian kalah. Nah, yang paling signifikan itu sebenarnya kekalahannya di Palestina. Nah, itu perang di Palestina itu yang paling menentukannya adalah perang di Gaza. Perang di Gaza itu 3 kali perangnya sampai Inggris baru bisa menang. Tahun 1917, 2 tahun sebelum 1-2 tahun sebelum Perang Dunia Pertama berakhir. Nah, Gaza pertama itu Turki Utsmani masih bisa bertahan bulan Februari, kemudian Gaza kedua Maret April masih bisa bertahan. Nah, Gaza ketiga itu digempur habis-habisan dengan tank baja, pesawat terbang, angkatan laut. Pokoknya Palestina itu merasakan persenjataan-persenjataan mutakhir yang baru keluar di Perang Dunia Pertama. Ya, jadi mereka memang secara historis digempur habis-habisan. Sudah pernah digempur habis-habisan di Perang Dunia ke-1. Nah, sebenarnya pasukan Turkinya sendiri masih bisa bertahan. Andai kata pasukan yang bertahan di Gaza itu masih dikendalikan oleh Jemal Buyuk Pasha, jenderal namanya Jemal. Tapi Yahudi pun ada sebenarnya di angkatan bersenjata Jerman dan Austria-Hungaria. Maka mereka mengusulkan agar untuk mempertahankan di belakang layar untuk memuluskan lepasnya Palestina ini, maka diusulkan dua orang perwira Jerman yang sekiranya nanti tidak akan habis-habisan mempertahankan Palestina. Namanya Erich von Falkenhayn, itu mayor jenderal. Kemudian yang satunya lagi Kreis von Kressenstein, ini masih kolonel. Nah, dua-duanya ditempatkan di Palestina. Pada saat itu dibuatlah skenario Jemal Pasha ini ceritanya mendapatkan medali penghargaan dari Kaisar Wilhelm, maka dia terbang naik kereta ke Istanbul, terus naik kereta lagi sampai ke Berlin. Nah, ketika dia di Berlin kemudian ini dirombak. Ketika dirombak diserahkan kepada dua orang jenderal kolonel dan jenderal Jerman, inilah kemudian strateginya bukan bertahan di Gaza tapi mundur. Ketika mundur maka kemudian tidak ada lagi yang bisa menghalangi, mundur terus, akhirnya Palestina lepas. Ya. Nah, perang di Gaza yang ketiga itu tanggal 1 November. Ya. Tanggal 2 Novembernya Arthur James Balfour itu kemudian, kebalik tadi, bukan James Arthur Balfour. Arthur James Balfour itu berani menandatangani deklarasi Balfour. Yang intinya sebenarnya menyerahkan, menjamin, dan mendukung akan berdirinya negara untuk orang-orang Yahudi, yang sebenarnya untuk Zionis. Ya. Yahudi itu cuma awalnya itu adalah korban sajalah istilahnya, tumbal lah gitu. Nantinya kan banyak yang mati juga. Nah, deklarasi ini sebenarnya ditujukannya kepada siapa? Kepada orang yang teror Hezbollah sudah meninggal. Jadi ini masa ketika waktu itu diambil alih, sudah pergerakan Zionisme ini diambil alih oleh Rothschild. Ya, ini pemimpin Zionis Inggris dan dia juga sebagai donatur besar nanti untuk pemukiman settler ilegal ini yang dulu disebut kibbutz. Kibbutz ini sebuah semacam kampung perkampungan tapi punya pertahanan, pokoknya mereka self-sustaining, mereka bisa bertahan sendiri dan nantinya akan menjadi titik-titik kuat pendirian ketika nanti pada saatnya mereka akan mendirikan negara Islam. Intinya seperti itu. Itulah Perang Dunia ke-1. Kembali dari belasan slide, biasanya untuk Perang Dunia ke-1 saya padatkan jadi satu slide. Nanti boleh ditanya kalau memang ada. Nah, kecelakaan sejarah berikutnya adalah karena setelah Perang Dunia Pertama praktis tidak ada lagi negara Muslim yang kuat. Terakhir kekuatan negeri Muslim yang punya, ya katakanlah punya power, ya tinggal Turki Utsmani. Turki Utsmani tahun 1920 lagi sibuk-sibuknya perang yang disebut dengan perang kemerdekaan mereka, Kurtuluş Savaşı, yang kemudian menaikkan Mustafa Kemal. Nanti di slide berikutnya. Intinya tahun 1920 itu tidak ada negeri Muslim yang kuat atau yang independen. Hampir seluruhnya terjajah atau lemah. 1920 belum ada PBB, adanya The League of Nations. Jadi belum ada United Nations, adanya The League of Nations. Makanya disebut Liga Bangsa-Bangsa. Nanti sebagai jawabannya keluar Liga Arab. Tapi sebentar, di slide berikutnya nanti. Nah, Liga Bangsa-Bangsa ini keluar, menunjuk Inggris sebagai salah satu pemenang Perang Dunia ke-1, dan Perancis
ya sebagaimana perjanjian Sykes-Picot di atas, itu diberikan mandat atau dipercayakan untuk mengurusi wilayah Palestina, Yordan, Lebanon, dan Suriah. Lebanon, Suriah untuk Prancis, Yordan, Irak, dan Palestina dijadikan mandatnya Inggris. Nah, di sini malah petakannya. Kenapa? Karena Inggris waktu itu sudah ya di partai buruhnya, di kabinetnya, di kementeriannya, itu hampir sebagian besar simpati kepada Zionisme atau keturunan Yahudi atau keturunan Yahudi dan Zionis sekaligus. Itu slide yang keberapa nih, kedua. Nah, yang ketiga, belum yang ketiga. Ini peta perang Gaza ketiga, tanggal 2 November 1917. Setelah ada keputusan bisa disaksikan di lapangan bahwa pasukan Turki mundur dari Gaza, sehingga jalan menuju Al-Quds, Palestina secara keseluruhan terbuka dengan lebar, bahkan waktu itu Jenderal Inggrisnya namanya Sir Edmund Allenby, ya, Edmund Allenby mengatakan, we will be in Jerusalem by Christmas. Jadi waktu itu sampai ada keyakinan bahwa Desember 25 Natal sudah ada di Yerusalem, Al-Quds. Begitu. Nah, barulah setelah kepastian Turki Utsmani ini mundur dari Gaza, barulah kemudian Arthur James Balfour ini berani menekan yang dikenal sebagai deklarasi Balfour. Kalau kita lihat beberapa kalimatnya saja di tengah-tengah ini, ya, His Majesty's Government, jadi pemerintah Inggris lah, kerajaan Inggris, kan Inggris waktu itu monarki parlementer, ya, ada raja dan ada perdana menteri. View with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. Nah, itu kalimat yang paling penting itu di situ. Jadi pemerintahan Inggris melihat dan mendukung dengan sangat positif, ya, berdirinya di Palestina sebuah negara nasional, ya, negara tempat tinggal bagi orang-orang Yahudi, and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object, dan akan memfasilitasi, mendanai dengan resources, maksudnya, ya, terwujudnya tujuan ini. Nah, kalimat berikutnya ini adalah kalimat Inggris berlepas tangan, atau orang Yahudi mencoba memutuskan tanggung jawab kepada Inggris dengan mengatakan, it being clearly understood that nothing shall be done which may jeopardize, may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine. Jadi kalau kita baca ini kalimat yang pasal karetnya di sini. Kata Balfour ini, dia mengatakan bahwa kami buat ini dengan suatu pengertian atau dengan satu asumsi atau dengan satu pemahaman bahwa tidak akan ada terjadi suatu pengecualian atau pemihakan atau prejudis, ya, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan hak-hak beragama, maksudnya mengunjungi Al-Quds pastinya, ya, terhadap komunitas bukan Yahudi lainnya di Palestina. Jadi termasuk tentu saja mayoritasnya adalah Muslimin, dan juga termasuk di dalam itu sebenarnya Nasrani. Nah, selebihnya nanti bisa baca sendiri, kan tinggal di Google aja di internet, Balfour Declaration, bisa baca sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat ini, ya, kalau mau belajar sejarah tentang Al-Aqsa, ya juga kita harus buka itu dokumen-dokumen. Termasuk kalau mau jeli itu ada dokumen antara Syarif Hussein dengan McMahon, utusan urusan luar negeri Inggris yang ada di Mesir, dan macam-macam lagi banyak. Sebenarnya banyak sekali, ruwet ini sebenarnya. Ini saya ambilkan yang paling sederhana aja memahaminya, tapi cukup mewakili sejarah berdirinya negara Israel. Baik, ini cuma sisipan saja supaya tahu, bisa dibaca sendiri nanti. Nah, slide ketiga, tematik ketiga adalah runtuhnya Turki Utsmani. Tahun 1921 sampai 22,
bahkan sampai 23, enggak, dari 20 sampai 22 itu terjadi perang kemerdekaan. Muncul seorang pahlawan baru di Turki namanya Mustafa Kemal. Karena Mustafa Kemal dianggap mewakili aspirasi bangsa Turki yang tidak mau dijajah. Kan tadi kan ketika kalah kan daerah mereka habis semua tuh. Bahkan ada yang mau diberikan kepada Armenia, mau diberikan kepada Yunani, macam-macam. Tapi Mustafa Kemal berhasil memimpin pasukannya dan menang perang. Dalam 2 tahun atau 3 tahun, berhasil mendirikan Republik Turki. Namun setelah mendirikan Republik Turki, dia mempermasalahkan tentang perlu tidaknya meneruskan legasi Turki Utsmani. Ya tentu saja orang-orang berpikir, ya kita harus maju, tinggalkan itu. Dan dia yang mempelopori itu, tahun 1924 dihapuslah kekhilafahan dan kesultanan Turki Utsmani. Dan diganti jadi negara yang nasionalistik dan kemudian sekuler tentu saja. Nah, ini membuat kaget sebenarnya di dunia Arab. Maka sampai kemudian antara 1924-25 itu ada yang mencoba untuk mengklaim menjadi seorang khalifah. Ya, yang pertama kali mengklaim adalah Husain bin Ali, karena waktu itu dia masih sempat bercokol agak lama di Mekah. Tetapi aspirasi dia untuk menjadi seorang khalifah ini bukan hanya ditentang Inggris, tapi juga dibenci sama yang lain. Nah, termasuk diantaranya yang tidak suka dengan itu adalah kerajaan Saud, ya, belum kerajaan dulu, kerajaan Najd namanya, ya, kerajaan belum disebut Arab Saudi, tapi sudah ada Najdnya, kerajaan Najd. Ya, Najd itu suatu daerah yang sekarang ini meliputi Riyadh. Nah, mereka kemudian menyerang Husain bin Ali di Mekah, Taif, sebenarnya Madinah, Jeddah, Yanbu. Nah, itu kota-kotanya. Nah, berhasil. Nah, ketika berhasil, ini ceritanya sebenarnya panjang ya, ini di versi ringkas ya. Akhirnya Husain bin Ali kemudian melarikan diri dari Jeddah, dibantu sama kapal Inggris. Kemudian dia nanti settle down di Yordan. Nah, tahun 25 itu sempat Raja Abdul Aziz bin Saud atau Ibnu Saud ini ya kemudian mengklaim kekhilafahan karena dia menguasai Mekah dan Madinah. Tapi waktu itu ditentang oleh Raja Faruk atau Fuad ya. Raja Fuad kalau nggak salah. Raja Fuad dari Mesir tidak sepakat. Maka kemudian itu hanya beberapa bulan, akhirnya hilang. Nah, kemudian Raja Fuad dari Mesir juga ingin jadi khalifah. Maka dia buat suatu conference tahun 26 yang disebut dengan Kongres Kehilafahan di Kairo. Ini juga kandas karena apa? Inggris waktu itu menyeleksi siapa yang boleh datang. Dipastikan semua pemain-pemain besar termasuk Husain bin Ali, anaknya ya, Ali bin Husain bin Ali, kemudian Raja Saud ini tidak diizinkan datang. Akhirnya pertemuan deadlock. Jadi 1926 betul-betul tidak ada lagi waktu itu pembicaraan tentang bagaimana pengganti Turki Utsmani. Ya. Walaupun sempat ada diskusi-diskusi di India ya, waktu itu disebut India walaupun aslinya tempatnya itu Pakistan di Lahore. Ya, sempat ada seperti kongres yang sama di Kairo tapi ya tidak mendapatkan gaung. Ya, seperti itu. Nah, masuk episode kedua. Ya. Jadi Palestina sudah di tangan sebenarnya sudah di tangan Zionis, tapi melalui mandat Inggris. Tapi yang jadi masalah adalah sudah ada deklarasi Balfour, bukan masalah, sudah ada deklarasi Balfour pula. Maka waktu itu otomatis wilayah Palestina ini terbuka untuk Yahudi. Mulailah banyak yang datang, walaupun tidak cukup banyak untuk mendirikan sebuah negara. Bahkan sampai waktu itu mereka menyewa kapal namanya kapal Saint Louis. Kalau tidak salah kapal Saint Louis ini adalah kapal ex-Jerman yang dibeli oleh Zionisme Inggris dan dunia. Dan kapal ini berangkat dari Hannover, dari Jerman. Berangkat untuk mendatangi kota-kota di mana ada orang-orang Yahudi. Itu travelingnya bahkan menyeberangi Samudra Atlantik. Berhenti sampai ke Brazil, ke Argentina, kemudian ke Argentina dulu, kemudian ke Brazil, kemudian ke Karibian, kemudian sampai ke pesisir timur Amerika Serikat, sampai terakhir itu sampai ke Boston. Dan kemudian balik lagi ke Hannover. Saya lupa nama kotanya, tapi kembali lagi ke Eropa. Ternyata kapal itu belum terisi penuh. Sekitar hanya setengah atau kurang dari setengah. Jadi animo orang untuk kembali ke Palestina, apalagi waktu itu pemikiran Zionisme ini kan belum merata. Orang masih berpegang kepada pemikiran ortodoks bahwa ngapain ke Palestina? Cari masalah. Pertama itu negeri kaum muslimin, kedua mereka masih belum yakin aman atau tidak, ketiga melanggar Taurat.
Nah, gimana caranya? Jadi muter otak juga nih orang-orang Zionis. Gimana caranya supaya orang-orang Yahudi ini nggak pikir panjang lagi, pokoknya ke Palestina aja. Jadi menurut mereka ini gimana ya? Palestinanya udah dibuka, ada dukungan Inggris macam-macam, tapi kok susah sekali cari orang pindahan ke sana. Kebayang ya? Udah disiapin kandangnya, tapi binatangnya nggak masuk-masuk gitu. Nah, gimana caranya menggesa supaya binatang ini masuk? Bayanginnya seperti itu. Maka muncul sebuah fenomena menarik. Nah, tahun 1937-38, nah, ini muncul gerakan anti Yahudi di Jerman yang dimotori oleh Partai Nasdaq, ya, Nasionalis Sosialis Demokratik, macam-macam itu, Nasionalis Sosialis Demokratik di Jerman, ya, yang baru saja kalah perang dunia pertama. Nah, tokohnya itu muncul itu di Nasdaq ini yang disebut dengan Nazi, nantinya lengkapnya Nazi itu muncul seorang ex-korpral, ya, ex-korpral angkatan bersenjata Jerman, perang dunia ke-1 namanya Adolf Hitler. Dia bukan orang Jerman aslinya itu orang Austria. Ada yang mengatakan dia ada keturunan Yahudi, tapi itu tak terbukti. Intinya kemudian dia ini pandai berbicara, pandai berorasi, sampai kemudian orang-orang mengangkat dia sebagai pemimpin lah. Akhirnya dia juga melakukan manuver politik, akhirnya jadi kanselir lah istilahnya. Macam-macam caranya buruk ya, macam-macam caranya. Intinya kemudian orang-orang Yahudi melihat, Zionisnya melihat bahwa ini orang bisa jadi inilah penyelamat masalah mereka. Loh kok gimana? Kok bertentangan? Nah, kalau yang masih bingung tuh baca bukunya Dr. Finkelstein ya, yang The Holocaust Industry, baca itu. Jadi Yahudi digas itu ya, dibunuh dalam jumlah yang besar walaupun tidak sebesar yang diklaim oleh Nazi, itu merupakan suatu momen yang nggak diduga-duga oleh orang Zionis. Ya, ada orang seperti Hitler benci Yahudi, bagus nih. Kemudian dia naik terus bisa memimpin Jerman dan mengancam terjadinya perang besar lagi, itu bagus menurut Zionis. Karena apa? Kalau dirayu orang-orang Yahudi ini yang Gentile ya, yang istilahnya yang bawah gitu ya, bukan yang elit ya, bukan yang bankir, bukan yang pedagang-pedagang, ini yang bawah-bawah. Ini kalau misalnya ditangkepin dan kemudian apalagi, cuman yang di luar kendali mereka adalah waktu itu sampai masuk ke dalam kamp konsentrasi seperti gambar bawah kiri itu. Tapi itu juga bagus menurut mereka, karena apa? Ketika Hitler itu berkuasa di Jerman, dan kemudian dia menyerang Austria, Cekoslowakia, menyerang Polandia tahun 39 itu kan ya. Kemudian menduduki Belanda, Belgia, kemudian bahkan Perancis sudah mengancam Inggris, bahkan menyerang Rusia. Intinya Perang Dunia Kedua, saya nggak mau terlalu detail di kejauhan. Intinya waktu itu ini dia yang dibutuhkan sama Zionis itu ini. Ya. Akhirnya semua orang Yahudi kan eksodus, lari keluar dari wilayah yang dikuasai oleh Jerman. Banyak yang lari ke Swiss karena Swiss netral. Banyak juga yang lari ke Spanyol karena Spanyol netral. Banyak yang pindah ke Inggris, walaupun agak sulit ke Inggris itu. Ya, tapi banyak yang keluar. Nah, orang-orang ini kemudian, inilah yang kemudian mangsa empuk yang nantinya kemudian dicekoki lagi pemikiran Zionis, yaitu mereka adalah bangsa terpilih, bahwa mereka itu berhak ke Palestina. Akhirnya apa yang mereka pusing selama ini nggak ketemu solusinya, akhirnya solusinya justru muncul dengan adanya bangkitnya Jerman di bawah Hitler dengan partai Nazi. Sampai di sini jelas. Oke, sekarang next step. Perang Dunia Kedua selesai atau menjelang selesai 1944 ya. Sudah mulai ada itu dari Partai Buruh bahwa ini orang-orang Yahudi ini harus difasilitasi nih. Jadi mulai kenceng nih karena sudah mulai banyak yang kepengen ke sana, tapi gimana biayanya gimana dan sebagainya. Akhirnya 1944 mulai ada upaya-upaya untuk mentransport mereka ke sana. 22 Maret 1945 melihat gelagat ini selama Inggris jadi memegang mandat atas Palestina, waktu itu kan dibuat dua parlemen, itu parlemen orang Arab Muslim dan parlemen Yahudi. Nah, yang parlemen Arab ini dipimpin oleh mufti Palestina yang terkenal, yang akhir-akhir ini naik lagi namanya dalam kajian-kajian, yaitu Haji Amin Muhammad bin Amin Al-Husaini. Ini yang banyak membantu memobilisasi juga, memperkenalkan Indonesia ya kepada
elit Mesir sehingga kemudian ada pengakuan terhadap Indonesia. Tapi itu permasalahan yang lain, kita bahasnya terpisah saja, jangan sekarang. Jadi intinya waktu itu berdiri Liga Arab 22 Maret 1945. Ya. Nah, tapi memang agak sedikit telat. Karena apa? Karena Zionisme sudah berkembang 50-an tahun sebelum mereka berdiri. Agak kalah cepat ini. Ya. Nah, migrasi ini makin banyak datang waktu itu, ya. Dan kita tahu juga bahkan di antara yang migrasi ke Palestina ini dari kalangan Yahudi ini adalah mantan atau bekas tentara Inggris, karena di Inggris itu ada namanya Jewish Battalion, di dalam angkatan bersenjata Inggris, gitu ya. Itu saya pernah punya bukunya tuh, tapi kemarin saya cari-cari belum ketemu. Itu ada Jewish Battalion in the British Army. Terus saya cari-cari tadi sebelum kajian nggak ketemu. Saya baca tapi saya nyimpennya itu kurang bagus, atau di rak yang lain. Kalau nggak salah di rak buku-buku Osprey saya. Ya sudahlah, intinya yang migrasi ini bukan hanya orang sipil, tetapi orang-orang yang memang didesain sedemikian rupa oleh Zionisme agar kalau nanti berdiri pastilah banyak yang akan tidak setuju, pasti ada keributan, pasti ada kerusuhan, pasti ada peperangan. Maka dibutuhkan orang-orang Yahudi yang bisa meliding, memberikan kepemimpinan kepada orang-orang yang yang sipil-sipil ini. Nah, inilah nanti yang menjadi cikal bakal Haganah, Stern dan sebagainya, nanti dikumpulin jadi satu kayak laskar-laskar lah kalau di Indonesia, kumpulin jadi satu di bawah IDF, Israeli Defense Force. Ya. Nah, kalau Indonesia itu kan banyak laskar-laskar, nanti dibuatlah walaupun ada peta, ada Exkedil, terus kemudian digabung di BKR, TKR, dan kemudian jadi TNI. Intinya seperti itu. Jadi banyak yang ilegal secara ilegal datang ke sana. Nah, 29 November 1947, ini setelah Perang Dunia Kedua, kan Inggris sudah mulai kehabisan bensin juga nih, kehabisan biaya juga untuk ngurusin Palestina ini. Maka kemudian diusulkan, ini juga pengusulannya ini juga kurang artinya tidak melibatkan negara-negara Muslim sama sekali. Jadi waktu itu tanggal 29 November 1947 dikeluarkan UN Resolution number 181 yang saya tidak terjemahkan, cuma tulis aja di sini. Recommending partition of the British Mandate for Palestine. Jadi merekomendasikan agar nggak berantem nih, agar adil, menurut mereka adil ya, itu harus pembagian Palestina menjadi wilayah into Arab and Jewish states. Nah, ini petanya seperti ini. Bagi orang Israel ini nggak cukup besar, karena menurut mereka terpisah nih antara Tel Aviv dengan Haifa, dengan yang di bawah di Negev, kemudian ini yang di Samaria. Menurut mereka ini nggak bagus nih. Tapi nggak apa-apa lah, namanya rumah orang kan. Mereka istilahnya kan masuk ke rumah orang, terus tiba-tiba dikasih ruang tamunya, ya diambil. Bagi orang Arab ini sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana mungkin rumah kami ruang tamunya diduduki oleh maling, terus tiba-tiba kami harus berbagi dengan maling. Nah, akhirnya terjadilah tentu saja pertempuran. Nah, pertempuran itu tentu saja pertempuran tersebut tentu saja berat sebelah, tidak seimbang. Kenapa? Karena Yahudinya, ini saya stop ini dulu, stop sharing. Mudah-mudahan saya highlight karena saya mau pindahin kamera untuk melihatkan peta di sebelah kiri saya ini. Nah, ini sebentar dulu, buka dulu kameranya. Nah, ini harus di zoom atau di highlight, tolong di highlight saya ini yang merah, titik merah ini merah ini cube nih, merah ini cube ya, kubus mainan anak-anak. Saya ambil, saya pinjam. Nah, ini peta yang di bawah ini saya ambil dari majalah lama, Strategy and Tactics namanya. Dengan pembahasan utama The First Arab-Israeli War 1947, 48, 49. Jadi petanya dari situ. Di sini ada sejarahnya sedikit dan kemudian cara bagaimana melakukan simulasinya. Saya sudah 3 kali melakukan simulasinya, memang sulit sekali menang. Kalau dulu lebih parah lagi karena Lebanon, Suriah, Yordan, Irak, Saudi, Mesir,
Itu sama sekali nggak ada koordinasi antara mereka. Ini saya waktu itu simulasikan, yang megang merah saya, yang megang hijau saya. Tapi ketika saya megang hijau, pikiran saya seperti orang-orang Arab waktu itu. Ketika saya megang yang merah, pikiran saya seperti orang Israel. Itu memang mentok. Memang sulit sekali menang. Ya. Sulit sekali menang. Artinya dengan aturan-aturan yang ini. Ya harus di-tweak ya aturannya. Artinya, tapi jadi tidak sesuai dengan kondisi waktu dulu. Ya. Karena seperti kalau misalnya hilangkan yang hijau, lihat yang merah saja, apa yang Anda lihat? Karena merah-merah itu adalah titik-titik pertahanan Israel yang sudah mereka rintis dari zaman Balfour Declaration 1917 sampai 1947. 17 ke 47 di 30 tahun. Within 30 years mereka melakukan pemetaan yang bagus. Coba lihat. Ya, lihat dari pusatnya dulu. Pusatnya di Tel Aviv. Di pinggir laut. Kenapa di pinggir laut penting? Masukin senjata ilegal. Dari mana senjatanya? Kita lihat deskripsi pasukan. Saya punya banyak buku tuh tentang pasukan Israel generasi pertama. Persenjataannya hampir semuanya adalah ex-Jerman. Dari mana ex-Jerman? Dari Eropa. Kok bisa dapat? Karena waktu Jerman kalah perang, itu kan ada surplus senjata banyak sekali. Itu didagangkan, dibisniskan oleh jenderal-jenderal Amerika dan Inggris dan Perancis. Makanya dijual ke black market, nyampe ke Haifa. Itu saya punya beberapa buku yang membahas tentang operasi itu, mendatangkan senjata-senjata ex-Jerman ke Tel Aviv. Itu sempat beberapa kali gagal, yang lewat Perancis dan sebagainya itu sempat gagal. Tapi coba lihat, katakanlah fokusnya di sini. Lihat ini, dua titik ini adalah Al-Quds. Ya. Terus lihat ke selatan, ini Gaza. Lihat ke utara, ya. Ini dari Lebanon. Jadi mereka sudah prepare kalau seandainya berdiri negara ini dan diserang dari seluruh arah kecuali laut, mereka sudah prepare. Perhatikan di bagian utara sini sudah siap kalau seandainya memang Lebanon menyerang. Lihat di bagian daerah Danau Tiberias di sini, ya, daerah Tiberias ini lembah Yarmuk. Ini kalau serangan dari Syria. Perhatikan mereka menguasai dua penyeberangan Sungai Yordan yang paling strategik, ya. Di sini jembatan Allenby, di sini jembatan David. Dua-duanya mereka sudah punya benteng besar, benteng kuat. Kalau Yordan mau lewat, mau ikut perang, maka pasti harus lewat dua titik ini. Lihat ke selatan, mengantisipasi datangnya Mesir dari utara, dari sana. Kalau dari sini nggak ada, ini wilayah kosong. Saudi sebenarnya ke ujung sana itu perbatasannya, tapi Saudi waktu itu ngirim kontingennya lewat Yordan. Saudi cuma ngirim kalau nggak salah satu resimen, cuma satu resimen saja, sedikit ya, nggak banyak. Nah, kebayang ya, saya balik lagi nih ke sini, balik lagi saya kameranya saya balikkan lagi ke saya, terus saya share screen lagi, ini sebagai penutup, mudah-mudahan jadi clear. Jadi negara yang dibuat ini kalau lihat peta yang sebelah kanan dengan peta tadi yang saya tunjukkan tadi, ya, itu hampir sama kalau lihat penyebaran merahnya. Nih, penyebaran merahnya ini sedikit banyak menggambarkan usulan partisi resolusi PBB 181 tahun 1947. Jadi ini kalau tidak ada hubungan sama sekali, coincidence yang luar biasa. Jadi untuk tidak mengatakannya ini ada konspirasi di belakang resolusi 181, ya ini agak susah juga. Apalagi yang bisa menjelaskan kok bisa sama persis, ya istilahnya dengan resolusi 181. Nah, akhirnya terjadi peperangan kan ya, terjadi peperangan, dan peperangan itu tentu saja kita tahu berat sebelah, Yahudi kemudian bisa menang, dan kemudian mereka berjaya di tahun 1949 itu. Peperangannya tahun 49, pemanasannya 47, pendiriannya 48. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan babak pertama, ya. Kalau mau dibikin babak keduanya jangan malam ini juga, nanti ngepul kepalanya itu berasap gitu ya, karena ini udah meres kayak berapa 30-40 slide tuh. Jadi 4 atau 5 slide itu tuh peresan gitu ya. Jadi kalau mau nanti gimana nih Yom Kippur, nanti gimana Suez, please ya,
kasih waktu saya jelasin dulu baru nanya itu. Nanyanya yang di sini aja. Ngelotokin dulu nih masalah Zionisme, ngelotokin dulu masalah apa namanya berdirinya Israel, baru ntar kita nanya. Ntar kita bahas tuh yang tahun apa 52, 56, 67, 73, 82 ya sampai 87 Intifada, sampai kemudian apa namanya jatuhnya PLO, jatuhnya Fatah, munculnya Hamas, itu butuh waktu. Nggak bisa ujuk-ujuk tahu ngerti itu. Jenius. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun belum selesai, kita ucapkan dulu jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Agung yang sudah memeras buku-buku. Sangat menarik. Walaupun memang belum sampai pada saat ini, tapi akar permasalahannya, bukan akar permasalahan, sejarah awalnya banyak sekali yang kita semua belum tahu. Jadi ini kita mulai dulu, ada pertanyaan dari awal tadi. Tadi sebetulnya udah terjawab sih. Pertanyaan pertama tuh dari saya sendiri, kenapa komunitas Yahudi walaupun banyak dibenci oleh negara-negara Eropa tetapi masih diberi jalan gitu. Nggak usah dijawab, Ustaz. Udah kejawab, nggak usah. Berikutnya ada pertanyaan dari Saudara Oji. Dari sebuah dokumenter yang pernah saya tonton, bahwa penyokong terbesar moral dan dana untuk gerakan Zionis dari negara Yahudi di Palestina adalah Amerika Serikat. Tetapi sesungguhnya lebih banyak lagi dari kaum Kristen evangelis yang berasal dari Southern State yang disebut sebagai Bible Belt, bukan dari diaspora Yahudinya. Karena itulah ada istilah Christian Zionism. Kira-kira reasoningnya apa mereka masih bisa, maksudnya membantu itu gitu ya? Jadi memang Christian evangelis ini baru muncul 80-an. Jadi 80-an tuh mulai mereka menggeser lah istilahnya, atau bersaing lah sebagai donatur umum. Dan itu harus bisa dijelaskan dengan semakin rumitnya Israel. Sebenarnya ya, kekalahan di awal-awal itu sebenarnya mencerminkan bukan hebatnya Israel sebenarnya, tapi lebih banyak mencerminkan fokusnya negeri-negeri kaum muslimin sebenarnya. Ya. Kalau secara militer sebenarnya 1973 itu sebenarnya brilian, itu kaum muslimin perang Ramadan itu ia bisa menggempur. Tapi ya tadi tidak selesai lah istilahnya. Ibaratnya kalau kita main sepak bola itu paruh pertama tuh bagus, paruh kedua kehabisan napas gitu ya. Nah itu kenapa kehabisan napas ya, karena memang pendanaan juga, pendanaan dan juga ya macam-macam sebenarnya. Nah disitulah kemudian Israel juga sadar bahwa kalau toe to toe gitu, hadap-hadapan begitu, ini lama-lama kalah juga gitu. Walaupun mereka sudah punya backup utamanya mereka kan, yaitu mencuri mencuri teknologi nuklir ya kan, teknologi nuklir, dan waktu itu hampir dipakai. Perdana Menterinya Golda Meir, perempuan, ya, 2 pesawat pembom itu sudah tiga pesawat pembom dengan payload nuklir itu sudah siap terbang, sudah diangetin, tinggal satu telepon saja dari dia. Nah waktu itu dia tinggal nunggu nih ya, kalau sampai pertahanan Israel itu jebol, maka pesawat ini terbang. Satu menuju Baghdad, satu menuju Damaskus, satunya menuju Kairo. Gitu. Sudah ada trajektorinya. Ya. Mau di nuklir tuh tiga-tiganya. Mau dibom kayak Hiroshima Nagasaki dengan tonase yang 3, 4, 5 kalinya. Seperti itu. Tapi tidak perlu ternyata. Karena apa? Nah di Amerika Serikat kan katastrofi nih kalau terjadi perang seperti ini. Rusia pasti ngebom juga. Ya kan? Kalau Rusia ngebom juga, Amerika ngebom juga. Udah tuh apokalips ya. Tahun 70-an itu. Maka Amerika Serikat waktu itu mengeluarkan bantuan kucuran dana tanpa syarat. Makanya disebut waktu itu pengirimannya bukan hanya dana, tapi langsung persenjataan di drop. Dengan persenjataan baru inilah kemudian bisa dihalau Suriah maupun Mesir. Ya. Nah dari sinilah kemudian akhirnya mereka melihat bahwa ini harus ada other source of funding untuk perang terus-menerus di sini. Makanya kemudian barulah evangelis ini direkrut oleh orang-orang Yahudi supaya yang disampaikan waktu itu kan
satu kendala sebenarnya yang baru selesai kira-kira mungkin 10 tahunan yang lalu, ya, yaitu bahwa sebagian besar gereja di Amerika masih beranggapan waktu itu bahwa yang menyalib Yesus itu orang Yahudi. Gitu aja. Jadi agak berat waktu itu masuk ke gerejanya. Nah, saya nggak ngikutin benar-benar satu persatu, tetapi ada masa di mana kemudian Paus mengatakan bahwa Yahudi sebenarnya nggak bertanggung jawab, mereka terdesak juga sama Romawi gitu. Dibuatlah apologi gitu, dibuatlah suatu suatu pembelaan. Nah, akhirnya satu persatu sedikit demi sedikit gereja-gereja ini bisa menerima. Dulu kan mereka sangat tidak akur dengan Yahudi. Jadi itu ada operasi besar. Saya lupa ada bukunya juga itu tentang operasi membuat gereja-gereja di Amerika Serikat ini bisa dikooptasi sama Yahudi. Begitu. Tapi itu nanti aja sebenarnya. Nggak apa-apa sih. Iya. Cepet. Apa-apa. Saat mencari dukungan Inggris menjajakan kemerdekaan Arab Palestina bila kelak Inggris dan Sekutu mengalahkan Khilafah Utsmani di Perang Dunia Pertama, yang tercatat dalam korespondensi Komisioner Tinggi Kerajaan Inggris untuk negara Arab, Letnan Sir Henry McMahon yang berkedudukan di Mesir dengan Hussein bin Ali pemimpin Arab di Mekah, seberapa jauh kekuatan dokumen ini untuk membuktikan bahwa Inggris mangkir dari janji terhadap Arab Palestina? Rule of law-nya itu kalau kalah perang nggak berlaku dokumen-dokumen. Kalau menang berlaku. Jadi masalahnya begini, janji itu ada tercatat dengan baik, bahkan di buku standar, buku yang paling netral menurut saya ya, tapi kata orang sih nggak netral. Bickerton sama Klausner ini buku yang dipakai di hampir seluruh political science di Amerika Serikat, S1-nya ya, undergrad-nya itu pasti baca buku ini. Ya, itu saya juga belinya di Minnesota ini. Nanya-nanya sama teman sospol, apa buku konflik Arab Israel yang kalian pakai? Ini katanya, Klausner sama Bickerton. Tapi beli beberapa edisi. Itu sudah jelas. Digambarkan di situ bagaimana dikadalinnya, dibodohinnya gitu ya. Anak-anaknya Hussein bin Ali. Ya. Masalahnya dokumen itu yang megang cuma satu pihak. Orang Arabnya gentleman, nggak megang kertas. Jadi ya sudah, namanya nggak megang kertas kan di Arab kan ya gentleman agreement lah. Kalau sudah berjanji gitu. Ya Inggris kan nggak gentleman. Jadi surat itu kemudian nggak mereka nggak bisa memproduce-nya. Di satu sisi mereka nggak bisa mengajukan ini loh suratnya. Tapi di sisi yang lain, kalau mereka jadi mereka sebenarnya sampai dengan terakhir itu Hussein bin Ali nggak pernah lo nuntut Inggris untuk memenuhi itu. Kenapa? Karena kalau dia kan waktu itu kan ambisinya udah berubah. Dia tahu dia dikadalin Inggris. Nah dia mau ngadalin Inggris untuk menjadikan dia khalifah. Tapi Inggris katakan kalau saya jadikan Anda khalifah, surat ini terpaksa dibuka. Akhirnya dia mati. Nuntut negaranya nggak bisa karena sudah diambil. Kan sempat perang tuh antara pasukan Arab Northern Army di bawah Faisal bin Hussein bin Ali sempat bertempur itu dengan Perancis di luar kota Damaskus dan dengan mudah dikalahkan sama Perancis kan. Di bawah kualitas bangsa Perancis. Sehingga dia akhirnya kemudian harus melarikan diri ke Irak dan kemudian balik ke Yordan. Nah, intinya waktu itu dia nggak bisa nuntut juga. Karena kalau dia nuntut terbuka waktu itu bahwa dia bekerja sama Inggris. Kalau dia terbukti bekerja sama Inggris, apalagi dengan cara surat-surat rahasia seperti itu, kebutuhan dia untuk menjadi khalifah itu nggak akan bisa terpenuhi. Jadi waktu itu kan ada 3 yang ingin jadi khalifah setelah tahun 24. Hussein bin Ali, ya. Kemudian Abdul Aziz bin Saud, sama Raja Mesir, Fuad I. 3 tuh. Tiga-tiganya ini dipegang semua sama Inggris kartunya. Gak bisa. Tapi semuanya dipasifikasi sama Inggris. Fuad dikuatkan, pasukan Inggris tetap ada di terusan Suez. 1 untuk menjaga kepentingan Inggris, 2 untuk menjaga Fuad biar nggak dikudeta sama penduduknya sendiri. Baru berhasil tahun 52 ketika siapa? Jamal Abdul Nasir kan. Nah, itu. Kemudian untuk Hussein bin Ali gimana Anda mainnya? Nih baca buku siapa namanya? Gertrude Bell. Dia yang nyelamatin Hussein bin Ali nih.
politisi Amerika kalau nggak salah ya, tapi besar di Inggris, namanya Miss Bell, Gertrude Bell. Ya. Dia bujuk Inggris, dia temannya Lawrence. Jadi kata dia, kita udah manfaatin si Husain bin Ali ini untuk agenda kita. Masa dia nggak dikasih apa sama sekali? Dia jadi bisa jadi bola liar nantinya. Kata wanita Inggris, kita kasih apa? Nah, dia terbang dia kemana-mana, dia bisa bahasa Arab, bisa bahasa Perancis, bisa bahasa macam-macam, banyak bahasanya, polyglot dia. Akhirnya diputuskan sama dia. Bagusnya begini saja, Faisal kita kasih dia sebagai raja Irak. Nah, raja Irak. Kemudian Abdullah. Jadi kan ada 4 tuh anaknya. Ali yang paling besar, kemudian Faisal, kemudian Abdullah, satunya lagi Khalid kalau nggak salah namanya. Ini bin Husain bin Ali semua. Nah, ini masih terlalu kecil. Yang Ali ini ikut bapaknya, sempat jadi amir Mekah, amir kota Mekah beberapa hari sebelum dipukul mundur sama Abdul Aziz Ibnu Saud. Nah, yang 2 ini dikasih negara. Yang satu di Irak tuh, ya, yang Faisal bin Husain bin Ali di Irak, raja Irak. Kemudian yang satunya lagi Abdullah jadi raja Transyordan, berubah jadi Yordan. Yang di Irak juga dikudeta. Kenapa? Karena di Irak itu juga muncul Partai Ba'ath. Di Suriah muncul Partai Ba'ath. Kemudian ini partai sekuler, sebagian bahkan ateis itu di Mesir juga. Nah, muncul di beberapa tempat, dikudeta. Kerajaan Mesir tumbang, ya. Di Irak juga tumbang, tapi sempat lari ke Yordan, ada sebagian lari, tapi banyak yang mati, dibantai di jalanan. Nah, sebagian lari ke ngumpullah mereka di Yordan. Nah, di Yordan, makanya kalau kita mendarat di Amman itu kan the Hashemite Kingdom of Yordan, ya kan? Al-Mamlakat Al-Hashimiyah Al-Urduniyah. Ada Hashimnya. Itu menunjukkan dia punya track, kan Banu Qatadah dia ya, punya track sebagai terakhir Syarif Husain bin Ali, Syarif kota Mekah dan Madinah. Siapa yang angkat? Sultan Abdul Hamid kedua. Biasa aja di Timur Tengah orang saling sikat mah, biasa. Ya. Biasa banget, gitu ya. Tapi kita harus bisa melihat mana yang betul-betul nantinya berjuang. Di zaman itu carut marut, ya, makanya rontok semuanya. Jadi seperti itu. Ya, kebayang ya. Tapi itu kita udah maju tahun 50-an. 50, 60. Ada lagi? Masih, Aji, pertanyaannya saya loncat dulu buat yang lain. Sebentar, biar sebentar saya loncatin dulu. Kenapa bagi dunia Arab itu kurang menarik untuk membela Palestina? Oh, itu baru aja. Tidak menarik membela Palestina itu sejak Camp David sebenarnya. Camp David itu kan adalah kemenangan mutlaknya Israel, ya. Ketika Anwar Sadat dan Menachem Begin itu kan diajak sama Presiden Carter. Dapat ini pula dia, dapat medali perdamaian atau apa gitu ya. Intinya mereka dikumpulkan di Amerika, salaman gitu ya. Anwar Sadat pulang ditembak habis sama orang kan, dijajarin dia ketika Pauai itu. Karena orang Mesir nggak ada yang terima itu kekalahan itu. Camp David itu nggak diterima oleh sebagian rakyat Mesir. Makanya kemudian Israel bermain keras supaya yang naik gantiin dia yang kira-kira bisa dikendalikan. Makanya naik setelah Anwar Sadat yang kemarin tumbang, ada apa namanya? Allahumma sholli ala sayyidina. Ini sebelum yang digantikan sama Mursi itu. Alah, lupa saya namanya. Biasanya ingat. Ya udahlah, pokoknya itu bisa di Google. Nah, itu naik di situ. Jadi seperti itu. Jadi di Suriah sendiri anti Palestina itu masih tinggi, tapi karena di Suriah ini agak turun karena apa? Karena memang rejimnya Bashar Assad ini dari kakeknya sebenarnya, dari bapaknya, dari rejim Hafez al-Assad itu kan Syiah ya, sedangkan Suriah itu sendiri mayoritas Sunni, Ahlussunnah. Makanya memang akhirnya memang kembang kepis nih. Sempat maju karena memang waktu itu masih nasionalistik saja. Itu. Yordan, raja waktu itu yang berperang kan Raja Abdullah kan masih menguasai tepi barat tuh. Kemudian setelah Raja Abdullah setelah Talal Hussein. Nah, di zaman Hussein ini yang PLO bikin masalah. Makanya Raja Hussein tuh nggak suka dengan urusan Palestina ini awalnya, ya.
karena PLO-nya itu mau kudeta dia, makanya ada Black September. September. Nah, itu. Jadi ya bangsa Palestina waktu Exodus, waktu dihajar sama Israel itu kan keluar, ada yang ke Lebanon, sebagian jadi ikut-ikutan Hizbullah, ikut-ikutan Syiah, makanya kemudian ada masalah juga di situ. Sebagian lagi lari ke Suriah. Yang ke Suriah ini juga kemudian ya jadi bulan-bulanannya Hafiz Asad. Ya kadang-kadang kalau dia lagi butuh, ya dia elus-elus, tapi kalau dia lagi nggak suka, dia tabok. Intinya begitu. Nah, Yordan ini yang paling welcome sebenarnya Raja Hussein. Hussein bin Talal bin Abdullah bin Hussein bin Ali. Ya, panjang ceritanya. Nah, itu dia welcome, tapi PLO ini ibaratnya ya di Yordan ini kayak mau dijadiin negara dia sendiri. Makanya mereka sempat disikat habis tuh oleh angkatan bersenjata Yordan. Karena apa? Udah ngebangkang, bikin daerah sendiri, ada persenjataan sendiri, dan akhirnya timbulkan masalah. Makanya dihabisi sama Raja Hussein Yordan. Gitu. Kalau di Mesir tahu sendirilah. Ya, kalau saya jelasin di Mesir seperti itu. Gitu. Jadi memang Arab Street memang masih sangat setuju dengan Palestina. Tapi rejim-rejimnya ini boneka-boneka semua. Nah, itu ronde satu. Ronde satu kan yang damai sama Israel kan dua. Mesir dan Yordan. Yordan ini sebenarnya lebih karena ekonomi. Jadi kata Inggris, sudahlah damai aja sama Israel, nanti kami backup. Walaupun Inggris juga bohong lagi, nanti yang nge-backup Amerika. Makanya ada tuh operasi apa, saya lupa namanya itu. Ada juga bukunya itu, dikasih duit berjuta-juta, dan itu sempat dipermasalahkan di Kongres. Karena apa? Nggak lewat prosedur. Kalau bantu Israel nggak ada yang peduli. Tapi kalau bantuin Yordan, ada yang peduli. Tapi kata waktu itu presidennya masih Jimmy Carter juga, atau sudah ganti. Itu perlu kita keluarkan dana ini supaya Yordan ini jinak. Yang dua. Nah, ronde kedua normalisasi namanya. Mulai dari Uni Emirat Arab, mulai dari Maroko, mulai dari Yordan, Sudan, kemudian Bahrain, ya kan? Nah, tinggal satu yang belum. Tapi di bawah tanah sudah main, ya. Cuma dia ngeri juga. Kita tunggu saja mainnya. Saya sih tidak berharap jadi. Mudah-mudahan aja ya. Tapi kalau dia ternyata normalisasi juga, saya nggak kaget sama sekali. Nggak kaget sama sekali. Ya, sedikit pun nggak kaget dan nggak kecewa. Nggak kecewa sedikit. Ya saya lihat sejarahnya. Cuma satu di kerajaan itu yang benar rajanya, dalam tanda kutip benarnya itu. Raja namanya Faisal juga, tapi bukan Faisal bin Hussein bin Ali. Faisal bin, ya cari sendirilah. Nggak enak kalau ngomong itu, suka ada yang sensitif. Mudah-mudahan nggak ada di grup ini. Itu kira-kira jawaban saya. Ada lagi? Ada satu dari Oji lagi. Ya. Dalam perjanjian Sykes-Picot itu di sini menyatakan bahwa mayoritas Palestina akan berada di bawah administrasi internasional. Sisa wilayah lainnya baru dibagi rata Inggris dan Prancis. Hanya kota Yerusalem saja yang internasional. Bukannya Yerusalem Timur itu tadinya akan diklaim oleh Palestina yang Arab gitu. Arab Iya, Palestina. tapi kan pada kenyataannya itu sebenarnya Yordan, diadministrasi sama Yordan. Nah, Yordannya sudah dinetralisir, mau gimana lagi? Jadi emang orang Palestina ini termasuk bangsa yang banyak dikecewakan. Tapi dia ngerti kok, yang nggak mendukung dia itu cuma raja-rajanya saja. Ya, semua raja-rajanya saja. Kalau ditanya orang Kairo yang awam gitu ya, bagaimana Palestina? Pasti ngomongnya bela. Tapi kalau nanya yang udah mulai jenderal, gitu, jawabannya pelantat pelintir ke sana kemari. Sama seperti itu. Di Lebanon kah, mau di Yordan kah, mau di Suriah kah, ya sama seperti itu. Ada lagi? Oh iya, tadi judulnya Dr. Norman Finkelstein tadi, Holocaust Industry, betul. Saya tuh punya, tapi terjemahannya nyari yang aslinya, lagi pengen nyari yang aslinya. Kalau diterjemahin kadang-kadang suka ada rasa bahasa yang lepas. Ada lagi? Protokol Zion memang banyak yang menghoaxkan, tapi beberapa sejarawan mengatakan ada kebenaran di dalamnya. Baik. Ini
Ya, Husni Mubarak, benar, terima kasih. Tadi saya kelupaan nama setelah siapa namanya? Setelah Anwar Sadat, Husni Anwar Mubarak, Sadat. kemudian Muhammad Mursi, baru kemudian Asisi. Terima kasih. Lupa tadi betul-betul lolos. Ya. Itu yang rencana sebetulnya memasukkan atau memancing Turki Utsmani itu masuk ke dalam Perang Dunia Pertama itu, rencana itu bagian dari rencana Zionisme itu dibaca di mana, Ustaz, rujukannya? Itu tinggal dibaca, sebentar loh, saya ingat karena peristiwanya kasus Belinya itu adalah kapal kapal Guben sama Breslau. Kapal Guben sama Breslau itu kan kapal Jerman tuh, dikejar-kejar sama armada Inggris di Mediterania. Sebenarnya mereka boleh menyerah, tapi ada kabar dari Berlin bahwa jangan nyerah, masuk ke perairan Turki saja. Nah, itu saya lupa bukunya yang ceritain itu. Nah, itu bagian ini telegram yang misterius lah, katakanlah begitu, yang sampai ke telegram yang sampai ke kapal itu adalah perintahnya masuk Selat Dardanelles. Nah, ketika masuk Selat Dardanelles, ya istilahnya Turki Utsmaninya di fait accompli gitu, dipaksa untuk nerima kapal ini. Ketika nerima kapal itu sudah kata Inggris, berarti kalian juga berperang sama kami, karena 2 kapal itu milik Jerman aslinya. Lupa saya di buku, nanti saya cek. Kalau melihat begitu kompleksitasnya rencana Zionisme ini, mustahil kan yang komunitas-komunitas Yahudi yang tersebar di seluruh dunia itu istilahnya bermain sendiri-sendiri gitu kan, bermain sel-sel yang terputus, pasti terkoordinasi. Pada saat itu kira-kira yang menjadi presiden atau ketua dari seluruh sel Yahudi Zionis itu berada di tangan siapa? Apa Rothschild atau yang lain? Kayaknya tidak satu ya. Seingat saya Bang Adian Husaini itu menyebutkannya itu mereka punya, makanya disebut elders itu karena mereka punya kayak semacam inilah, semacam konsil gitu. Jadi orang-orang yang ada di situ itu memang setara semua ya. Ini khas Freemason lah gitu ya, di mana keputusan diambil bersama. Kayak syuro sebenarnya, kayak syuro gitu. Ada kemiripan seperti itu. Saya nggak tahu, kalau pertanyaan itu saya nggak tahu jawabannya persis. Harus bongkar-bongkar lagi. Agak susah juga definisi namanya. Iya. Kok terkoordinasi dengan sangat baik sekali gitu, kan padahal melibatkan wilayah yang sangat luas gitu kan. Ya kan follow the money aja masalahnya. Semuanya ujungnya ke situ kan. Follow the money. Di mana sumber duitnya? Yes, bangsawan-bangsawan Inggris itu kan punya castle segede-gede itu. Emang duitnya dari mana sih? Mereka hidup dengan lifestyle seperti itu, kerajaan-kerajaan itu. Emang duitnya dari mana sih? Jadi itu politisi-politisi ya saling sikut untuk jadi speaker of the house misalnya gitu, atau speaker of the floor dan sebagainya, itu kan pasti semuanya lewat posisi positioning politik yang rumit. Sama seperti adanya AIPAC di Amerika kan, lobby Israel itu yang American Israeli Public Affairs Committee, AIPAC pakai C. Itu kan hampir sebenarnya kan dia semua semacam paguyuban saja, macam yayasan gitu. Tapi semua calon presiden Amerika Serikat pasti sowan ke sana, pasti harus pidato di depan mereka gitu, untuk melihat apakah ini the friend of Israel atau tidak. Kalau sudah tidak friend of Israel, tidak bakal jadi presiden. Jangankan presiden, artis-artis saja Hollywood itu kalau salah ngomong kayak Mel Gibson gitu kan, dulu kan Mel Gibson itu kan mati karirnya karena hanya nyebut Yahudi brengsek gitu. Kira-kira begitu gitu ya. Dalam salah satu interviewnya, udah mati langsung dia. Karirnya dia kan nggak pernah lagi kita temukan film-film Mel Gibson, padahal bagus-bagus dalam tanda kutip. Seperti itu. Kemarin ini yang lagi heboh nih kan Bella Hadid sama Dua Lipa atau siapa lagi itu orang-orang yang tapi kan yang tidak terkait dengan Hollywood aman, tapi yang masih ada karir dia disikat. Gitu.
Jadi ya kalau artis saja diurusin apalagi presiden lah. Artis saja salah ngomong ya omong disikat karena kan zaman ini media sosial gitu. Sedikit terangkan tentang berdirinya negara-negara Arab dengan itu yang diinisiasi oleh Lawrence of Arabia itu membantu kejatuhan Palestina atau Gaza gitu. Ya itu sebenarnya kan Husain bin Ali kan memang diiming-imingi the Arab Kingdom ya, stretching from Damascus to Mecca. Kebayanglah seperti wilayahnya seperti wilayah Salahuddin Al-Ayyubi minus Mesir. Kebayang kan luas kan? Nah, asal satu artinya memberontak melawan Turki Utsmani dan kemudian mengikat beberapa divisi di Madinah, beberapa divisi di Amman, beberapa divisi di belakang lah. Intinya Inggris walaupun di atas kertas sebenarnya pasukan Inggris itu jauh di atas Turki, baik jumlah maupun peralatannya, ya itu daya dukung lah dan sebagainya. Tapi satu yang masih ditakuti sama Inggris itu jiwa perangnya dan kemudian kesiapan mati syahidnya itu kan yang nggak dipunyai. Nah maka dibuatlah supaya mereka ini pecah, dibuatlah mereka saling curiga. Maka Lawrence itu termasuk telat ya. Ada aktor-aktor yang lebih awal sebenarnya datang. Cuman Lawrence ini dapat nama aja karena dia dekat sama seorang produser film Amerika dan Amerika lagi kepengen nyari film-film eksotik. Jadi sebenarnya Lawrence itu tidak terlalu signifikan kerjaan, tapi di blow up aja. Itu. Tapi sebelumnya ada Kolonel Pisani, terus apa lagi Major ya. Letnan Shakespeare, ya. Bukan Shakespeare yang pujangga, bukan. Jadi sudah banyak aktor-aktor yang sudah main di belakang. Ya, tapi emang Lawrence yang dapat nama. Nah, jadi pasukan itu kan dikerahkan ke garis belakang, mengganggu rel kereta api kan dulu ada sambungan rel kereta api dari Madinah sampai ke Damaskus. Nah itu yang disikat sama Lawrence, diledakkan. Jadi kan habis tuh resource-nya, pasang lagi, sambung lagi, jaga lagi. Pasukan yang sedikit itu harus disebar sepanjang rel kereta api kayak apa gitu kan. Padahal kalau pasukan itu dikerahkan di Gaza semua atau dikerahkan waktu mereka nyerang ke terusan Suez itu mungkin lain lagi ceritanya. Jadi memang sebenarnya taktiknya tuh diversionary gitu. Jadi pengalihan ya, pengalihan. Kan memang Allenby itu termasuk master di bidang indirect warfare kalau kata siapa namanya itu penulis militer juga saya lupa namanya karena nggak kebayang mau jelas-jelasin itu jadi nggak melakukan tidak melakukan penghafalan ulang itu. Jadi disebut bahwa Edmund Allenby itu termasuk master of indirect approach. Jadi bagaimana perang itu tidak hanya frontal saja tetapi ada serangan-serangan dari samping, gerilya di padang pasir bisa gerilya. Begitulah kira-kira. Akhirnya mereka kan collapse. Jadi apalagi Jamal Pasha-nya diungsikan dulu, ditarik, ditipu ya ke. Memang dia dapat medal di Berlin. Tapi ketika dia pergi di Berlin, pasukan army keempatnya direkomposisi, dinaikin 2 orang Jerman. 2 orang Jerman ini berpikirnya kayak orang Jerman. Kalau kalah di satu tempat mundur karena nggak ada tanah suci di Jerman. Kalau menurut dia ya mundur aja gitu. Ya kan yang penting kan military objectives dengan holy cities nggak ada hubungannya kalau menurut orang Jerman. Nah ketika Jamal Pasha kembali udah telat. Dia sempat balik sih sebelum perang, tapi dia sudah nggak punya reach, jadi sudah nggak punya komando lagi. Ya sudah terima aja. Itu kira-kira kalau sederhananya begitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Oji. Ikutnya Utsmani dalam Perang Dunia Pertama kalau tidak salah karena ada treaty dengan Kaisaran Prusia tahun 1914, Ottoman-German Alliance. Dengan deal Prusia menguatkan ekonomi dan angkatan bersenjata Utsmani, dengan imbal Prusia diberi wilayah untuk mengawasi atau mengantisipasi Inggris di wilayah-wilayah koloninya. Ya tapi sebenarnya nggak signifikan. Memang ada si Berlin-Baghdad Railway Project tapi nggak selesai. Dan memang katanya itu kan dibuat-buat sama Inggris aja, jadi kayak kasus belli aja, dicari-cari lah. Memang waktu itu Inggris yang sebenarnya kepingin menang sebelum perang, ingin menang konsensi bikin rel kereta api dari Berlin, sebenarnya dari Istanbul sampai ke Baghdad, karena nanti itu istilahnya inilah jadi salah satu proyek ekonomi dan mendekatkan antara Inggris dengan Turki Utsmani. Tapi ya pada waktu itu Inggris kan sudah mulai belligerent lah, mulai agak-agak gimana dengan Turki Utsmani, makanya uluran dari Jerman ini menarik buat Turki.
Jadi memang kasus masuknya banyak sebenarnya peristiwa yang mendorong itu. Cuma salah satunya saja yang saya sebutkan tadi tentang kapal perang Kuben sama Breslau. Ada juga rel kereta api tadi Berlin Baghdad. Kemudian juga ada masalah terkait dengan Mekah Madinah, itu juga ada faktor itu. Dan Palestina sebenarnya itu faktor yang paling krusial untuk Inggris. Inggris itu sebenarnya agak sedikit takut juga dengan Turki karena waktu mereka mendarat di Dardanelles, mendarat di Gallipoli, mereka kan kalah 1915. Anza. Mereka juga sempat kalah yaitu pasukan Australia Selandia Baru. Terus mereka juga kalah di Kut al-Amara di Irak itu kan. Terus juga nyerang Palestina 2 kali kalah gitu ya. Jadi sebenarnya mereka sudah mulai jatuh juga tuh mentalnya. Makanya ditunggu-tunggu nih orang yang kira-kira bisa decisive gitu, bisa mengalahkan itu. Nah, itulah makanya terjadi di Gaza. Ya, makanya kalau misalnya ini saya matikan video saya, itu Gaza itu. Itu resimen ke-57. PP saya di mana-mana tuh ya itu gak pernah berganti. Mau ada acara apapun, mau ada peristiwa apapun, enggak akan ganti lah itulah. Karena ini peta orisinil dari arsip angkatan bersenjata Turki. Ini resimen yang bertahan terakhir di Gaza. Mereka dapat bendera di sini karena 2 kali memukul balik Inggris di Gaza dan di Beersheba. Udah itu aja. Saya nggak pakai yang lain-lain. Karena itu decisive sekali. Lepas Gaza, lepas Palestina, lepas semuanya, jadilah seperti sekarang. Ya, memang pertanyaan kami batasi dulu sampai tahun tadi 1949 ya, Ustaz ya. Jangan terlalu jauh dulu ya. Kita tidak membahas tentang perang 6 hari, tidak membahas Yom Kippur dan selanjutnya. Silakan open mic di unmute gitu. Silakan jika ada audiens yang ingin bertanya. Ada? Ya, memang ceritanya panjang kali lebar kali dalam. Baik, dari teman-teman FKW 93 atau umum. Andika, ada pertanyaan? Saya kira tidak ada. Mungkin kita cukupkan dulu. Ustaz, walaupun ini cerita belum selesai, tetapi di babak ini, ceritanya di babak dari tahun 17 sampai 48-49 ini, apa nasihat atau pelajaran terpenting dalam babak ini buat kita kaum muslimin? Nggak usah banyak-banyak, Ustaz. Suaranya kok hilang? Suaranya hilang? Ustaz, suaranya hilang? Iya, sebentar. Jangan lugu. Jangan lugu. Karena orang Palestina waktu itu berpikir kan mereka kan punya tradisi kalau ada pendatang baru welcome gitu ya. Jadi dia pikir Yahudi ini ya just another neighbor. Ternyata kita tahu ya, mereka ini adalah para pencuri gitu. Jadi pengambil, perampas dan sebagainya. Ya, nggak usah jauh-jauh kita lihat negara Indonesia aja. Bisa nggak kita cegah dari berubah menjadi seperti Palestina? Maksudnya berubahnya bukan jadi Palestina yang itu ya, tapi jangan sampai kita kemudian mengalami hal serupa nanti. Ya, dari siapa? Cerdaslah. Siapa yang kira-kira berkepentingan terhadap negara Republik Indonesia ini dan teritorialnya dan sumber dayanya. Itu aja. Mikir aja. Itu sih. Baik. Alhamdulillah banyak pelajaran, tapi sentilan yang terakhir sakit sekali sepertinya.
Mungkin ada baiknya keberkahan kita tambahkan. Mohon doanya Ustaz buat kita semua. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunyana akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jangan bosan. Ditunggu bagian keduanya Ustaz. Ya, jangan loncat tapi ya. Kita masuk tahun 50-an gitu ya, 60-an, biar ngerti. Karena saya ingin menjelaskan PLO. Penting banget supaya ngerti kenapa sekarang jadi seperti ini. Menjelaskan siapa Mahmud Abbas, apa itu Palestine Authority, itu harus ngerti yang namanya Fatah, aslinya Hataf. Cek deh nanti. Nanti dari situ muncul PLO, ada Yasir Arafat, katanya dia nggak mau menikah sebelum Palestina merdeka. Akhirnya nikah juga sama perempuan Yahudi. Ya, itu dulu aja kita beresin, sebelum loncat jauh-jauh, biar ngerti bener-bener. Ajak, jadi mau ditanyain bagian manapun, antum bisa jawab. Ya, itu aja. Nanti kita sejam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Izin dulu. Nanti kita mau lagi. Assalamualaikum. Assalam. Wow. Buat teman-teman 93 ini justru membosankan atau menarik ya kajian seperti ini ya. Kayaknya oji lagi. Karena kebetulan habis nulis tentang sejarahnya aja Om Andoko. Jadi tahu. Belum masuk yang 67 ya?